Selamat siang, kali ini kita akan mendemokkan Batari Crispy yang mana nanti akan dipandu oleh Bapak Joko Surahmat. Yuk kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, demikian juga para taruna Politeknik KP Sidoarjo yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena kita pada saat ini bisa dipertemukan ya melalui udara dalam rangka BIMTEK Program Studi Agribisnis Perikanan Politeknik KP Sidoarjo. Kali ini saya ditemani oleh dua orang taruna atas nama Fatur ya, kemudian Talita. Mohon izin memperkenalkan diri, nama taruna Arif Fatur Rahman, Program Studi Agribisnis Perikanan semester 5, asal kota Surabaya. Mohon izin untuk memperkenalkan diri, nama taruni Talita Amalia Putri dari Prodi Agribisnis Perikanan semester 3, asal daerah Surabaya. Bapak Ibu, sebelum praktek kita mulai, izinkan saya menggunakan apa nih namanya ya, celemek ya, celemek atau apron. Apron ini diambil dari kata bahasa Prancis ya, namanya naperon ya. Warna dari apron ini memang berwarna-warni. Ya, ini bikin sendiri Bapak Ibu ya. Sengaja saya buat warna-warni supaya terkesan apa ya, memberi semangat gitu ya. Ini fungsinya adalah untuk melindungi pakaian kita ya, tubuh kita dari noda-noda, misalnya dari percikan minyak waktu menggoreng. Tapi ada fungsi-fungsi lain Bapak Ibu untuk menjaga keselamatan kita. Ya, karena pada saat menggoreng ini juga ada risiko. Kemudian fungsi lain, ya, ini juga bisa menambah semangat. Ya, biasanya kalau masak itu membuat kita jenuh. Ya, dengan warna-warni ini kita bisa semakin bersemangat. Ya, karena saya punya prinsip, ya, kalau pikiran kita itu senang, ya, hati kita bahagia, itu bisa menghasilkan masakan yang sangat lezat. Baiklah Bapak Ibu, adik-adik semuanya, mari kita belajar bersama ya, bagaimana cara membuat bandeng crispy tanpa duri. Yang pertama tentunya harus ada ikan bandengnya ya. Tolong bandengnya Dek. Nah, ini Bapak Ibu, ini bandeng yang sudah dicabut durinya ya. Ini ukurannya, bahan bakunya 1 kilo isi 5. Sebelum dicabuti, durinya itu ada sekitar 164 ya. Di atas ini ada 42 ya, satu pasang sama yang di bawah. Kemudian di sini ada 12, satu pasang ya, ini juga 12. Bagian ekor ada 12 juga ya, satu pasang. Kemudian bagian dada ini ada 16 pasang. Nah, ini ukurannya cukup besar ya. Biasanya kita potong-potong sesuai dengan selera kita ya. Saya senang ini dibagi 4 ya. Kita bagi 4. Coba kita bagi 4 ya. Pertama kita buang dulu siripnya, dipotong jadi 2 ya, melintang. Itu potong lagi membujur ya. Ini tepung yang sudah diformulasi ya. Formulasinya terdiri dari tepung yang pertama itu tepung terigu, kedua tepung tapioka, kemudian yang ketiga tepung masiena. Perbandingannya 1:10 Bapak Ibu ya, yang ideal itu. Kalau tepung terigunya itu 1 kilo, maka tepung tapiokanya cukup 1 on atau 100 gram. Tepung maizenanya 1 gram ya. Diberi bumbu-bumbu ya,
ketumbar, ada merica, ada kemudian ada lagi garam gitu ya. Kemudian ada soda kue bisa juga ditambahkan supaya mengembang gitu ya. Supaya rasanya enak ya, harus ada perendam ya. Ada perendam ya, bumbu rendam ya. Nah, ini bumbu rendam ya, terdiri dari kunyit, kemudian bawang putih, ada garam ya, bisa ditambahkan ketumbar ya. Itu juga ada ini ya, minyak ya. Nah, minyaknya ini kebetulan sudah saya masukkan sini ya. Ini tadi untuk ukuran alat penggoreng ini kira-kira minyaknya 2,5 liter. Kita mulai saja kita buat ya. Tolong alatnya untuk ini. Yang pertama, bandeng ini harus kita rendam dulu ya. Kurang lebih 5 menit sudah cukup. Hal yang penting begitu ya, yang mempengaruhi crispy ya, pemilihan minyak ya. Minyak ini yang ideal harus minyak yang berkualitas ya, harus bisa memilih minyak yang titik asapnya itu suhunya tinggi ya. Artinya begini, kalau minyak ini dipanaskan ya dalam suhu misalnya 150 derajat itu sudah berasap, nah ini kurang baik. Kenapa? Karena untuk menggoreng crispy ini suhu idealnya itu antara 150 sampai 170 derajat. Yang kedua, milih minyak yang tidak bisa mentransfer rasa gitu loh. Maksudnya begini ya, kalau minyak ini habis menggoreng ikan asin, kemudian kita menggoreng crispy bandeng ya, batari crispy, maka batari crispy itu nanti rasanya campur dengan ikan asin. Kemudian cara menggorengnya harus di-frying ya, harus tenggelam gitu ya. Kalau nggak tenggelam nanti hasilnya kurang menarik. Baik Bapak Ibu, ini sudah kita rendam tadi kira-kira sudah 5 menit ya. Proses selanjutnya adalah penepungan ya, penepungan pertama. Tekniknya ya supaya tepungnya efisien ya. Tempat ini kita dasari dulu ya. Ini kulitnya ada di bawah ya, di bawah. Kemudian satu lagi kepalanya ya. Nah, ini kepalanya ini. Setelah itu berikutnya kita tutup lagi dengan tepung ya, sampai tertutup penuh, sampai seluruh permukaan batari ini terbalut dengan tepung ya. Ini kita rendam ya, kita masukkan ke air ya. Nah, ini air dingin Bapak Ibu ya, ini air dingin. Ini ya. Ya. Kenapa kok air dingin? Ya, karena air dingin itu yang pertama bisa membuat crispy-nya itu lembut. Ya, crispy-nya lembut gitu. Oke, sambil dinyalakan deh ya. Nah, crispy-nya jadi lembut ya. Gitu. Yang kedua, air dingin itu bisa mencegah untuk penyerapan minyak. Jadi minyaknya nanti tidak terlalu banyak ya. Ini crispy-nya akan sudah mulai muncul ini ya. Nah, itu ya, ada butiran-butiran kecil. Ini adalah calon crispy ya. Kita aduk terus ya. Tolong deh ukuran suhunya coba dicek ya. Ideal itu suhunya antara 150 sampai 170. Nah, dan yang digoreng harus dibatasi ya, jangan terlalu banyak, sebab kalau terlalu banyak suhu minyak itu pun nanti
turun gitu ya. Coba ya, ini sudah semakin banyak ya crispy-nya loh, lihat. Nah ya, berarti ini oksigennya juga makin banyak ini ya. Begitu ini nanti digoreng ya, oksigen itu akan keluar menerjang tepung gitu ya. Akhirnya bisa merekah gitu ya, menjadi crispy, butiran-butiran kecil. Suhunya sudah mencapai berapa? Wah, sudah 150 lebih ini ya, hampir 160. Nah, berarti sudah cukup ya, kita masukkan yang tidak terlalu melekat ya. Nah, ini harus kita kita rontokkan ya. Cara merontokkannya jangan begini-begini ya. Nanti ini bisa putus ini yang kuil-kuil ya. Cukup pergelangan Bapak Ibu ya, dipukul sedikit secara halus. Gitu ya. Nah, sudah rontok ya 3 kali ya. Nah, 3 kali ya. Bandeng yang sudah terbalut tepung ini secara perlahan. Sreng. Nah, satu lagi ya. Sreng. Nah, ya, luar biasa ya. Baik Bapak Ibu, mari coba kita lihat hasilnya seperti apa ya, mengkrispy apa tidak. Luar biasa ini Bapak Ibu ya, crispy-nya. Ini tentu sangat renyah sekali ini, gurih lihat ya. Nah, ini satu ya. Yang satunya. Wih, luar biasa ini, crispy-nya semakin banyak ya. Ini ya. Oke ya. Kita menarik. Bapak Ibu yang saya sangat hormati ya, inilah hasil karya kita pada hari ini ya. Crispy-nya luar biasa gitu ya. Semuanya ini tentu saja sangat kremes ini, rasanya sangat lezat ya, apalagi kalau disandingkan dengan saus ya. Ternyata membuat crispy itu sangat mudah ya, jika kita sudah memahami pertama bahannya, kemudian cara menggorengnya ya, seperti apa yang saya jelaskan seperti tadi ya. Begitu Bapak Ibu ya, pertemuan kali ini saya kira sudah cukup ya. Semoga Bapak Ibu serta adik-adik semua bisa mengaplikasikan di rumah ya, dan juga bisa dijadikan sebagai peluang usaha ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.